Seorang TKW cantik menikah dengan dua pria. Awalnya demi cinta, tapi akhirnya berubah menjadi sesuatu hal yang di luar dugaannya. Apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Bagaimana nasib TKW cantik itu? Jangan lewatkan kisah menyayat hati ini, sebuah pelajaran tentang cinta, penyesalan, dan harga sebuah pilihan. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil nan damai di pelosok Indonesia, hiduplah Intan Nuraini bersama suaminya, Rudi. Desa kecil itu jauh dari keramaian kota, dikelilingi hamparan sawah hijau dan deretan, pohon kelapa yang menari tertiup angin. Hidup mereka sederhana dan penuh kasih sayang. Tapi dibayangi oleh kemiskinan yang seolah tak kunjung pergi. Rudi adalah buruh tani. Setiap pagi ia memanggul cangkul dan berjalan ke ladang. Terik matahari dan kerasnya tanah menjadi sahabat setianya demi upah yang tak seberapa. Sementara itu, Intan dengan paras ayunya dan senyum lembut yang tak pernah pudar hanya bisa memandangi suaminya dari kejauhan. Hatinya teriris melihat Rudi bekerja begitu keras, sementara kehidupan mereka tetap di titik yang sama. Setiap malam mereka duduk berdua di beranda, memandangi langit penuh bintang. Dalam keheningan itu, Rudi kerap membisikkan janji, "Keadaan akan membaik sayang, aku akan terus berjalan." Tapi Intan tahu, janji itu terasa semakin hampa, setipis kabut pagi yang perlahan sirna. Intan ingin membantu, tapi di desa kecil seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan sepertinya? Hingga suatu hari, seorang sahabat lamanya datang membawa cerita dari negeri jauh. Teman itu baru pulang dari Arab Saudi. Sebagai TKW, itu bercerita tentang upah yang besar, kehidupan yang lebih layak, dan harapan akan masa depan. Kata-katanya membangkitkan harapan dalam dada Intan. Mungkin inilah jalan keluar. Mungkin dengan pergi ke luar negeri, ia bisa membantu membangun rumah, memberi kehidupan yang lebih baik, menyelamatkan cinta mereka dari kehancuran perlahan. Namun saat Intan menyampaikan niat itu kepada Rudi, lelaki itu terdiam lama. Tatapannya kosong, jiwanya tercabik antara cinta dan realita. Ia tahu betapa beratnya dunia luar bagi seorang perempuan seperti Intan, tapi ia juga tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Dengan suara pelan yang nyaris bergetar, Rudi akhirnya berkata, "Kalau ini yang kamu yakini, aku akan mendukungmu. Tapi janji jangan lupakan aku dan cinta kita." Air mata membasahi mata Intan. Ia memeluk suaminya erat-erat, seakan hendak menitipkan seluruh rasa cinta dan kerinduan dalam satu pelukan terakhir. Hari keberangkatan pun tiba. Di bandara, mereka berdiri berdua dalam diam. Rudi menggenggam tangan Intan begitu erat, seolah menolak waktu yang terus berjalan. "Aku akan menunggu," bisiknya, penuh luka yang tersembunyi di balik senyum getir. Intan hanya mengangguk, tangisnya jatuh, tak bisa ditahan lagi. Ia naik ke pesawat, meninggalkan separuh jiwanya yang tetap berdiri di tanah air. Pesawat membawa Intan ke negeri asing, jauh dari rumah dan cinta. Ia tiba di Riyadh dengan hati yang campur aduk antara harapan dan ketakutan. Bandara yang megah, kota yang hiruk-pikuk, semuanya terasa asing. Tapi di balik kegelisahan itu, ia genggam erat satu tekad, pulang membawa masa depan. Rumah tempat ia akan bekerja adalah milik Khalid, seorang pria terpandang yang hidup sendiri setelah perceraiannya. Rumah itu megah tapi sunyi. Tak ada suara anak-anak, tak ada tawa, tak ada kehangatan. Dindingnya tinggi dan lorong-lorongnya sepi. Hati Intan semakin terasing. Ia rindu rumah, ia rindu Rudi. Namun, apa yang menantinya di rumah Khalid bukan hanya pekerjaan dan kesepian, tapi juga sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah perasaan yang terlarang, cinta yang perlahan tumbuh di tempat yang salah, dan sebuah ujian besar yang akan mengguncang semua yang ia janjikan. Dan sejak hari itu kisah hidup Intan Nuraini tak lagi sama. Hari-hari pertama di rumah Khalid, Intan Nuraini berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia membersihkan setiap sudut rumah, memasak dengan telaten, dan memenuhi permintaan sang majikan tanpa mengeluh.
Namun, kesunyian yang menyelimuti rumah megah itu perlahan merayap ke dalam hatinya. Tidak ada suara tawa, tidak ada obrolan hangat, hanya kesepian yang menggema di lorong-lorong dingin. Setiap malam Intan terbaring di kamar sempit miliknya, memandangi langit-langit kosong dengan mata sembab. Air mata jatuh diam-diam, membasahi bantal. Yang merindukan suaminya Rudy, teramat dalam. Dia mencoba menghubunginya, tapi perbedaan waktu dan kesibukan masing-masing membuat jarak mereka terasa semakin nyata. Komunikasi yang dulu menjadi pengikat cinta, kini mulai memudar. Di saat itu pula, Khalid mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Pria itu yang selama ini terlihat kaku dan dingin, mulai memperhatikan gerak-gerik Intan. Dalam diam, ia mengagumi kelembutan perempuan desa itu. Ketekunan Intan, kesabarannya, bahkan senyumnya yang tulus. Semuanya memikat Khalid secara perlahan. Khalid mulai memberikan hadiah kecil. Tas bermerek, parfum mahal, bahkan seuntai perhiasan. Awalnya Intan menolaknya. Ia merasa tak pantas. Hatinya masih milik Rudy, tapi lama-kelamaan, hadiah-hadiah itu menjadi satu-satunya pelipur di tengah kehampaan. Bukan karena ia mencintai Khalid, tapi karena ia merasa dihargai. Lalu datang malam itu. Hujan mengguyur riat dengan deras, menggedor jendela-jendela rumah besar itu. Khalid memanggil Intan, memintanya membawakan minuman. Ia datang, seperti biasa, membawa nampan dan menunduk sopan. Tapi malam itu berbeda. Pandangan mata Khalid terasa menusuk, tajam, dalam, dan menuntut. Ia meminta Intan duduk di sampingnya. Dengan enggan Intan menuruti. Khalid mulai bercerita tentang kesepiannya, tentang hidupnya yang kosong meski bergelimang harta. Kata-katanya semakin lembut, lalu tangannya menyentuh jemari Intan. Hati Intan berdebar keras. Ia ingin mundur, ingin berkata tidak, tapi tubuhnya membeku. Ketakutan menahannya, dan Khalid terus mendekat. Malam itu, sesuatu yang tak pernah diinginkan terjadi. Intan merasa dunianya hancur. Ia menangis setiap malam. Rasa bersalah kepada Rudy menjeratnya tanpa ampun. Foto pernikahan yang ia bawa dari desa menjadi saksi bisu kehancuran hatinya. Ia merasa kotor, rusak, dan kehilangan jati dirinya. Tapi yang paling menyakitkan, ia tak bisa lari. Hari demi hari Khalid terus mendekatinya, tapi kini dengan sikap yang lebih lembut, lebih manis. Ia memperlakukan Intan bukan lagi sebagai pelayan, tapi sebagai perempuan yang ia kagumi, bahkan cintai. Intan yang lelah, kesepian, dan haus kehangatan mulai luluh. Bukan karena cinta, tapi karena kebutuhan akan rasa dimiliki. Kebencian yang dulu ia rasakan terhadap Khalid perlahan berubah menjadi ketergantungan yang rumit. Ia tahu itu salah. Ia tahu hatinya masih milik Rudy. Tapi setiap kali Khalid memandangnya dengan kelembutan yang dalam, Intan merasa hidup terasa lebih berarti. Hingga suatu hari Khalid menyatakan cinta. Ia ingin menikahi Intan. Ia ingin hubungan mereka tak lagi tersembunyi. Ia menjanjikan rumah, harta, dan kehidupan yang layak. Menikahlah denganku, Intan. Kau tak akan kekurangan apapun lagi, ucapnya. Intan membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Di satu sisi ada Rudy, suami yang mencintainya dengan tulus, yang tengah menanti di desa sambil menggenggam harapan. Di sisi lain ada Khalid, laki-laki yang memberinya rasa dihargai, rasa nyaman, rasa diinginkan. Dua dunia bertabrakan dalam hatinya. Dua cinta yang tak seimbang. Dua jalan yang tak bisa ditempuh bersamaan. Dan Intan hanya bisa berdiri di tengah, menatap masa depan yang tak lagi jelas bentuknya. Di tengah kebimbangan yang menyiksa, Intan Nuraini mengambil keputusan besar, sebuah kebohongan yang akan mengubah arah hidupnya. Ia berkata pada Khalid bahwa dirinya belum pernah menikah, bahwa ia masih suci dan belum pernah disentuh lelaki manapun. Sebuah dusta yang keluar dari bibirnya dengan getir, namun disampaikan dengan mata yang penuh keyakinan. Khalid, yang sudah terlanjur terpikat oleh kelembutan dan keanggunan Intan, percaya begitu saja. Tanpa banyak tanya, ia menikahi Intan secara rahasia. Pernikahan itu menjadi awal dari kehidupan baru yang tak pernah Intan bayangkan.
Ia tak lagi hanya seorang TKW, tetapi seorang istri. Meski di balik dinding rumah megah, semua itu disembunyikan dari dunia. Kehidupan Intan berubah drastis. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kehampaan. Setiap hari Khalid memanjakannya dengan hadiah, kemewahan, dan perhatian. Di mata orang lain, ia masih seorang pembantu rumah tangga. Tapi di balik pintu tertutup, ia adalah istri dari seorang pria terpandang, hidup dalam kenyamanan yang dulu hanya bisa ia impikan. Malam-malam di rumah itu tak lagi sepi. Khalid selalu memanggil Intan ke kamarnya, dan mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, bercerita, dan akhirnya tenggelam dalam keintiman yang intens. Intan yang selama ini hanya mengenal cinta dari Rudy yang lembut dan sederhana, kini menemukan sisi dirinya yang lain, sisi yang belum pernah terjamah, sisi yang menginginkan lebih dari sekadar cinta. Ia ingin dimiliki sepenuhnya, direngkuh tanpa batas. Di sisi Khalid, Intan merasa diinginkan dengan cara yang baru. Lelaki itu memiliki pengalaman dan kekuatan yang berbeda. Sentuhannya, perhatiannya, dan caranya memuja Intan membuat perempuan itu merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Dan dari hari ke hari rasa bersalah kepada Rudy yang dulu begitu menusuk, kini mulai memudar, tergantikan oleh rasa nyaman yang memabukkan. Namun jauh di dalam hatinya Intan tahu ia sedang tenggelam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya telah terperangkap, bukan hanya dalam kebohongan yang ia ciptakan, tapi juga dalam kenikmatan semu yang membuatnya kehilangan arah. Setiap pagi ia terbangun dengan hati yang kacau. Di satu sisi, Khalid telah memenuhi kekosongan dalam dirinya, secara fisik dan emosional. Di sisi lain, kenangan tentang Rudy masih menghantui. Ia teringat suaminya yang sabar, yang mencintainya tanpa syarat, yang menanti dengan harapan di desa jauh sana. Tapi setiap kali ia mencoba menarik diri, Khalid hadir dengan sentuhan dan perhatian yang membuatnya lemah. Kata-kata pujian tentang kesuciannya, yang dulu mungkin akan membuatnya bangga, kini berubah menjadi beban yang menghantui. Intan tahu semua itu didasarkan pada kebohongan. Dan kebohongan itu semakin dalam, semakin mengurungnya. Ia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Intan yang dulu adalah perempuan desa yang sederhana, penuh cinta dan harapan, kini berubah menjadi sosok yang tak lagi ia kenali. Terjebak di antara dua dunia, satu penuh kesetiaan dan kemurnian, satu lagi penuh hasrat, kemewahan dan kebohongan. Semakin ia tenggelam dalam pelukan Khalid, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Dan di antara semua itu, satu ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Bagaimana jika kebenaran terungkap? Bagaimana jika Khalid tahu bahwa ia telah dibohongi? Bahwa wanita yang ia puja karena kesuciannya, ternyata telah menikah dan meninggalkan suami yang mencintainya? Intan tahu, jika hari itu tiba, segalanya akan runtuh. Namun seiring waktu, Intan Nuraini semakin terikat dalam hubungan yang tak bisa ia lepaskan. Bukan hanya karena Khalid memberinya kenyamanan dan cinta, tapi karena secara perlahan, ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketergantungannya, baik secara emosional maupun fisik, membuat langkah mundur menjadi mustahil. Ia telah terlalu jauh tenggelam dalam cinta yang terlarang, dalam kebohongan yang ia bangun sendiri. Tahun-tahun berlalu, Intan kini hidup dalam kemewahan yang dulu hanya sebatas mimpi. Dari hasil pernikahannya dengan Khalid, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat anak, yang menjadi pusat kehidupannya, pelipur luka sekaligus pengingat akan semua dosa yang tak pernah benar-benar hilang. Khalid mencintainya sepenuh hati. Ia memperlakukan Intan bak seorang ratu, memujanya sebagai istri sempurna, dan mengaguminya sebagai ibu dari anak mereka. Tapi di balik senyum Intan yang tampak bahagia, ada satu bayang-bayang yang terus mengintai Rudy. Setiap kali Intan menatap anaknya, hatinya tercekat. Di balik kebahagiaan menjadi ibu, ada rasa bersalah yang menyesakan. Wajah Rudy, lelaki sederhana yang dulu begitu mencintainya tanpa syarat, selalu hadir. Dalam ingatannya, ia telah mengkhianati Rudy. Lebih dari itu, ia mengkhianati dirinya sendiri. Hingga suatu hari, Khalid menyampaikan kabar yang mengguncang.
Ia ingin mengajak Intan dan anak mereka berkunjung ke Indonesia, memperkenalkan keluarganya pada perempuan yang ia cintai, dan saat itu dunia Intan seakan runtuh. Kepulangan itu bukan sekadar perjalanan, tapi pertemuan dengan masa lalu yang selama ini ia lupakan. Desa yang dulu ia tinggalkan kini menyambutnya kembali, namun bukan dengan pelukan hangat, melainkan dengan sorotan mata tajam dan bisikan kabar yang menyebar cepat. Kabar bahwa Intan kembali bersama seorang pria Arab dan seorang anak kecil yang bukan darah daging Rudy. Rudy yang selama bertahun-tahun menunggu, hancur saat mendengar kabar itu. Ia berdiri terpaku saat melihat Intan turun dari mobil mewah, wajahnya cantik seperti dulu. Tapi ada yang berubah. Di sampingnya berdiri pria asing, dan di gendongannya seorang anak yang jelas bukan milik mereka. Dunia Rudy remuk dalam sekejap. Intan berdiri di hadapan rumah lamanya, rumah yang dulu ia tinggalkan dengan janji akan kembali membawa masa depan. Tapi yang ia bawa kini adalah beban, kebohongan, pengkhianatan, dan rasa bersalah yang tak bisa ditebus. Tatapan Rudy dan Intan bertemu. Dalam tatapan itu, tak ada kata-kata, hanya luka yang begitu dalam. Rudy tak perlu bertanya, ia tahu segalanya. Dari diamnya Intan tahu, luka itu tak akan pernah sembuh. Khalid yang belum memahami sepenuhnya situasi itu, melihat ketegangan antara keduanya. Dengan suara tenang tapi penuh curiga, ia bertanya, "Intan, siapa dia? Kenapa dia menatapmu seperti itu?" Intan gemetar. Seluruh tubuhnya terasa membeku, lidahnya keluh, dadanya sesak. Ia tahu tak ada lagi jalan untuk bersembunyi. Semua yang ia bangun akan runtuh. Dan kini, ia harus memilih untuk berkata jujur. Meski itu berarti kehilangan segalanya. Dengan suara gemetar, air mata mengalir tanpa henti, Intan akhirnya mengaku, "Khalid, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Lelaki itu Rudy, dia suamiku. Aku pernah menikah sebelum datang ke Arab. Aku berbohong kepadamu. Kau mengatakan bahwa aku masih perawan, padahal aku telah menjadi istri orang lain. Aku menikahimu dengan kebohongan." Kata-kata itu menghantam Khalid seperti badai yang menghancurkan keyakinannya. Wajahnya memucat, tangannya mengepal. Mata yang biasanya lembut kini membara dengan luka dan amarah yang tak tertahankan. Seluruh dunia yang ia ciptakan bersama Intan, seluruh cinta dan pengorbanan yang ia tanam, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia tak pernah membayangkan perempuan yang ia cintai sepenuh hati menyimpan rahasia sebesar itu. Suen pengkhianatan, bukan hanya pada perasaan, tapi pada dasar dari semua hubungan, kepercayaan. Dan saat itu, waktu seakan berhenti. Tak ada yang berkata-kata, hanya kesunyian yang menyayat. Khalid menatap Intan dengan mata penuh luka dan kekecewaan yang tak terkatakan. "Kau berbohong padaku," suaranya pecah. Menyimpan pedih yang tak bisa disembunyikan. Semua yang selama ini mereka bangun hanyalah kebohongan. Intan hanya bisa mengangguk, isak tangis membasahi wajahnya. "Aku tak pernah berniat menyakitimu, Khalid. Tapi aku terjebak. Aku kehilangan diriku di antara semuanya ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Rudy. Aku tak tahu bagaimana harus menghadapi semuanya." Di balik keheningan itu, Rudy akhirnya melangkah maju. Air mata mengalir di pipinya, namun tak satu kata pun keluar dari bibirnya. Tatapannya kosong, seakan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ia berdiri diam, tanpa kemarahan, tanpa teriakan. Hanya ada kesunyian yang menyayat hati. "Kau sudah membuat pilihan?" "Intan," suara Rudy serak, penuh rasa sakit yang lama terpendam. "Dan aku hanya bisa melihatmu pergi lagi." Intan tak kuasa menahan diri, jatuh berlutut di hadapan Rudy. "Maafkan aku, Rudy. Maafkan aku." Tangisnya pecah, berulang kali ia memohon ampun. Namun Rudy hanya menatapnya dengan tatapan penuh duka, tanpa sepatah kata balasan. Baginya, segalanya telah terlambat. Cinta yang dulu mengalir tulus kini hancur berkeping-keping, tak mungkin disatukan kembali. Di sisi lain, Khalid yang selama ini yakin mengenal Intan sepenuhnya, merasa dirinya dikhianati. Cinta yang ia berikan sepenuh hati kini terasa seperti sebuah kepalsuan.
Dengan wajah penuh kemarahan dan kekecewaan, Khalid berbalik meninggalkan Intan. "Aku tak bisa hidup dengan kebohongan ini," katanya dingin, lalu pergi membawa anak mereka. Intan terisak di tanah, terjebak di antara dua lelaki yang sama-sama ia cintai, namun kehilangan keduanya dalam sekejap. Kehidupannya yang penuh harapan kini runtuh dalam sekejap mata. Rudy pergi dengan hati yang remuk, sementara Khalid meninggalkannya dalam dinginnya kenyataan. Semua yang pernah ia perjuangkan, semua kebohongan yang ia bangun demi menjaga hidupnya, akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Di desa kecil yang dulu menjadi saksi janji dan harapannya, Intan kini berdiri sendiri, tanpa Rudy, tanpa Khalid, tanpa masa depan yang jelas. Hanya ada kehilangan yang menyelimuti setiap harinya. Hari-hari setelah kejadian itu bagai mimpi buruk yang tak pernah usai. Ia kembali ke rumah orang tuanya, namun tempat itu tak lagi terasa hangat. Desa yang dulu menjadi sumber kebahagiaan kini berubah menjadi ladang bisik-bisik, celaan dan tatapan penuh penghakiman. Intan menjadi sosok yang dipandang hina, perempuan yang dianggap telah menghancurkan dua kehidupan pria yang mencintainya. Kesunyian dan penyesalan menjadi satu-satunya teman. Ia sering duduk di tepi sawah, tempat ia dan Rudy dulu bercengkrama, membicarakan masa depan yang kini terasa sangat jauh. Tangisannya telah kering, yang tersisa hanyalah hampa dan sakit yang menusuk setiap kali ia mengingat dua lelaki itu. Rudy, cinta pertama yang tulus, dan Khalid, lelaki yang memberinya kemewahan namun dibangun di atas kebohongan. Ia kehilangan mereka berdua, dan lebih dari itu, kehilangan dirinya sendiri. Anak kecil yang kini tinggal bersama Khalid menjadi satu-satunya hal yang bisa mengisi kehampaan dalam hatinya. Namun Khalid yang merasa dikhianati melarangnya bertemu anaknya. Ia memutuskan segala ikatan dengan Intan, memutus tali kasih yang pernah ada. Bayangan senyum manis anaknya yang dulu mampu mengobati luka, kini hanyalah mimpi pahit yang menghantui malam-malamnya. Rudy pun tak pernah kembali menemuinya. Tak ada kata perpisahan, tak ada maaf yang terucap. Ia menghilang tanpa jejak, membawa pergi semua harapan yang pernah mereka miliki bersama. Intan tahu, Rudy telah memilih hidup tanpa dirinya. Pilihan itu ia terima dengan rasa pedih yang tak terlukiskan. Ia telah kehilangan cinta pertama, cinta yang paling murni dan tanpa syarat. Malam demi malam Intan merenungi puing-puing hidupnya, bertanya-tanya bagaimana segalanya bisa hancur begitu cepat. Apa yang membuatnya rela meninggalkan segalanya demi kebohongan dan kesenangan sesaat? Dalam kesendirian yang mencekam itu, ia mulai sadar satu hal yang terlupakan selama ini. Kebahagiaan sejati tak akan pernah dibangun di atas pondasi kebohongan. Apapun yang didapatnya dari Khalid, sekaya dan sesempurna apapun itu tampak, hanyalah ilusi yang rapuh. Akhirnya, hidup yang dibangun dengan dusta itu runtuh, dan Intan terjebak dalam kehancuran yang ia sendiri ciptakan. Setiap detik dipenuhi penyesalan yang menindih jiwanya. Kini ia mengerti, kesetiaan dan kejujuran adalah harta yang jauh lebih berharga daripada nafsu dan kemewahan sesaat yang pernah ia kejar. Ia kehilangan dua pria yang pernah mencintainya dengan tulus. Namun lebih dari itu, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga dirinya sebagai perempuan yang dulu begitu ia banggakan. Waktu terus berlalu, tapi luka di dalam hati Intan tak kunjung sembuh. Ia sadar, tak ada yang bisa mengembalikan hidupnya seperti dulu lagi. Penyesalan menghantui, membayang di setiap langkah yang ia ambil. Meski berusaha melanjutkan hidup, bayangan masa lalu selalu mengejarnya tanpa henti. Setiap kali ia melihat anak-anak bermain di desa, hatinya remuk. Ia teringat pada anaknya yang kini tak bisa ia temui, terpisah oleh jarak dan dinding kepercayaan yang telah runtuh. Dari kisah Intan, kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga. Hidup adalah cermin dari pilihan-pilihan yang kita buat. Kebohongan sesaat tampak indah dan menggoda, sejatinya hanya akan membawa kehancuran yang dalam. Tak ada kebahagiaan sejati yang bisa dibangun di atas pondasi pengkhianatan dan dusta. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi. Dalam mengejar kebahagiaan yang tampak gemerlap,
kita bisa kehilangan hal-hal paling berharga dalam hidup. Kepercayaan, cinta sejati, bahkan diri kita sendiri. Kejujuran dan kesetiaan, meskipun kadang terasa berat dan sulit, adalah kunci utama menuju kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.